Baik, pada hari ini Kak Dedi akan menjelaskan terkait membuat rumusan masalah. Oke. Jadi yang pertama paling penting di sini persiapan. Jadi kalian nggak bisa buat rumusan masalah kalau kalian belum mempersiapkan beberapa hal. Ya, di sini saya catat ada 3 langkah, 4 ya. Yang 2 ini termasuk persiapan. Oke. Yang pertama, kalian harus ada skripsi. Harus ada skripsi senior. Kalau bisa skripsinya itu sama kata depan judul. Misalnya judulmu pengaruh. Usahakan ada skripsi senior yang judulnya pengaruh, yang juga kamu punya filenya, atau kalau kamu sempat ke perpus, kalau bisa foto rumusan masalahnya. Atau kalau nggak mau berulang-ulang ke perpus, satu skripsi foto full. Setiap lembarnya full foto. Kamu foto, simpan di folder di laptop. Ya. Nah, terus bisa juga skripsi dari luar kampus yang kamu download, yang juga sama kata depan judul. Kalau sama variabel lebih baik, kalau nggak sama minimal satu jurusan. Ya, jadi yang kedua harus ada jurnal yang mirip judulmu juga. Jadi harus juga sama kata depan judul dari jurnalnya. Ini juga di-download dari internet ya. Kemudian setelah ada, maka berikutnya untuk yang skripsi, kamu bisa lihat di rumusan masalahnya. Catat, misalnya rumusan masalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Misalnya ada 5 skripsi, berarti di sini misalnya ada berapa? 10 atau lebih dari 10, catat semua. Nah, ya. Kalau untuk yang jurnal, yang kamu catat bukan rumusan masalah, karena di jurnal nggak ada rumusan masalahnya. Yang ada di situ adalah hasil penelitiannya, kesimpulannya. Nah, kesimpulan 1, 2, 3 apa aja. Nah, kalau rumusan masalah sudah dikumpul, hasil sudah dikumpul, langkah berikutnya yang kamu lakukan adalah pilih yang datanya update. Nah, dari setiap rumusan masalah ini kira-kira mana yang saat ini datanya masih kejadian, masih terjadi. Oh, misalnya rumusan masalah 1 masih terjadi. Oke, saya ambil. Rumusan 2, 3, 4 sudah jadul, berarti nggak usah saya ambil. Ya. Oke. Nah, dari data yang update, pertanyaan yang update ini, nah ini yang nanti kemungkinan besar kamu akan jadikan juga rumusan masalah dalam penelitianmu. Nggak apa-apa, bisa. Nah, kalau jurnal, hasil jurnal 1, 2, 3, kira-kira hasil jurnal ini yang mana yang sekarang juga update? Update hasilnya atau kejadiannya, dan itu bisa kamu buat menjadi rumusan masalah. Misalnya hasilnya di sini, misalnya ada pengaruh variabel X terhadap Y, maka kamu bisa buat rumusan masalahnya ya, apakah terdapat pengaruh antara variabel ini terhadap ini misalnya ya, oke. Nah, jadi kamu catat yang mana yang masih update di sini datanya yang bisa dijadikan rumusan masalah, itu kamu pilih. Oh, hasil ketiga ini sekarang datanya masih terjadi, lagi booming atau lagi update. Oke, ini yang saya buat pertanyaan rumusan masalah. Oke, pilih yang ada hasilnya di 2021. Nah, kalau ini tadi sudah kalian bedah, langkah berikutnya tinggal kalian rapikan kalimat rumusan masalah plus tambahkan objeknya. Kalau judulmu pakai objek, misalnya perusahaan apa, sekolah apa, kelas berapa, itu harus kamu tulis lengkap di rumusan masalah. Ya, rumusan masalah 1, 2 ataupun berapapun. Kemudian beri kalimat pengantar 2 sampai 3 kalimat sebelum masuk ke rumusan masalah. Jadi sebelum menulis rumusan masalah, di atasnya ya, kamu harus kasih pengantar. Misalnya berdasarkan fenomena atau kejadian pada latar belakang sehingga peneliti menentukan beberapa poin rumusan masalah sebagai berikut. Nah, jadi kamu bisa lihat skripsi-skripsi lain yang ada kata pengantarnya. Jadi nggak boleh langsung rumusan masalah. Misalnya rumusan masalah kemudian 1, 2, 3, nggak boleh, harus ada pengantar ya. Oke, nah yang terakhir di sini biasanya secara umum kalau penelitian kuantitatif yang 2 variabel biasanya 1 rumusan masalah. Jadi hanya menanyakan pengaruhnya atau hubungannya. Kalau dia lebih dari 3 biasanya nambah 1 karena harus ada rumusan masalah simultan atau rumusan masalah semua variabel apakah berpengaruh. Kalau yang kualitatif biasanya 2 variabel itu cukup 1
Ya, kecuali ada data lain yang mau ditanyakan juga, biasanya berkembang ya. Kalau 3, 2 biasa juga berkembang, bisa lebih dari 2. Oke. Jadi mungkin itu sedikit gambaran dari Kak Dedi terkait dengan rumusan masalah ya. Menurut Kak Dedi sih ini nggak perlu dipraktekkan, tinggal kamu download aja skripsi, download jurnal, usahakan yang sama kata depan judulnya. Kemudian sudah itu pilah-pilah sesuai dengan yang tadi saya jelaskan di sini. Kemudian yang update yang mana, itu yang kamu jadikan rumusan masalah, tinggal kamu edit. Jadikan kalimat rumusan masalah, lengkapi dengan objeknya, kemudian beri kalimat pengantar, dan rumusan masalah selesai. Oke. Jadi cukup sekian dari Kak Dedi, semoga terbantu dan kamu bisa paham ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sukses selalu.